من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya, agar supaya diberi taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan salih, dan semoga keberadaan kita di majelis ini dilipat gandakan kebaikan dan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya berterima kasih kepada pihak takmir masjid dan seluruh teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala untuk semuanya dan mencatat kebaikan untuk kita semua, menjadikan kebersamaan kita ini kebersamaan yang berberkah, kebersamaan yang membawa keberuntungan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, kebersamaan yang membimbing kita di atas hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dan menyatukan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Untuk pembahasan seputar gundah gulana dan kesedihan, ada sebuah hadits penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam patut untuk kita renungi, dasar pijakan di dalam pembahasan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban rahimakumullah taala, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya dari para ulama dari masa dahulu hingga belakangan, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw allamtahu ahadan min khalqik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها ayat ta'allamaha. Ini hadits penting ya, mengandung mana-mana yang sangat besar. Iya. Dan saya di kesempatan ini ingin membangun seluruh pembicaraan kita dibangun di atas hadits ini supaya menjadi acuan dan panduan kita. Pembicaraan, banyak dari pembicaraan manusia, dari hal-hal yang dibicarakan, walaupun terdengar baik, tetapi tidak ada yang lebih indah dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih baik ucapannya dari firman Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tema dibangun di atas dasar yang jelas di dalam agama, prinsip penting. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya. Kata beliau, ma asaba ahadun qat, tidak ada seorang pun yang ditimpa oleh hammun, suatu gundah gulana, wala hazanun, dan tidak pula dia ditimpa oleh sebuah kesedihan. Kemudian dia berkata, dia berdoa, Allahumma inni abduk, ya Allah sesungguhnya saya adalah hambamu, ibnu abdik, putra hambamu, ibnu amatik, dan putra hamba perempuanmu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu, madin fiyya hukmuk, hukummu telah tetap, telah berlaku padaku, adlun fiyya qada'uk, ketentuanmu
padaku selalu adil. Saya bermohon kepadamu, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya bermohon kepadamu dengan segala nama yang merupakan asma'ul husna, namamu yang indah, yang engkau namakan sammaita bihi nafsak, engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama tersebut. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama itu engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu engkau turunkan di dalam kitabmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama itu engkau simpan di ilmu gaib di sisimu. Saya bermohon dengan seluruh hal itu, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, semoga engkau menjadikan Al-Quran sebagai persemian hatiku, wa jala'a sadri, dan sebagai wa nura sadri, dan sebagai cahaya dadaku, wa jala'a husni, dan sebagai penyingkap kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan sebagai hal yang menghilangkan gundah gulanaku. Tidaklah doa ini dibaca oleh Nabi, tidaklah doa ini dibaca ketika seorang kena kesedihan dan gundah gulana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah pasti akan hilangkan gundah gulana dan kesedihannya, dan dia akan diganti dengan kegembiraan. Maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, ala nata'allamuha, tidakkah sepatutnya kita pelajari doa ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, benar. Yang bagi liman sami'aha ayata'allamaha, sudah sepatutnya bagi siapa yang mendengar doa ini agar supaya mempelajarinya. Jadi ini dari hal yang kita lihat ya, dari sudut pentingnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan sepantasnya bagi siapa yang mendengar doa ini untuk mempelajarinya, untuk mencermatinya. Banyak pembahasan yang terkait dengan hadits yang mulia ini. Iya. Pembahasan yang pertama terkait dengan gundah gulana itu sendiri dan kesedihan itu yang menimpa. Nabi berkata, ma asaba ahadan qat, tidak ada seorang pun yang ditimpa oleh hammun wala hazanun, gundah gulana ataupun kesedihan. Gundah gulana dan kesedihan itu diantara ujian dan cobaan. Ya Allah timpakan kepada hamba. Tidak ada yang selamat dari ujian dan cobaan. Ya, kalau kita sudah masuk dalam poin ujian dan cobaan, tidak ada yang selamat dari ujian dan cobaan. Termasuk para nabi dan para rasul. Dan ini obat yang pertama yang menghilangkan gundah gulana dan kesedihan itu sendiri. Sebab kalau seorang hamba mengetahui bahwa gundah gulana dan kesedihan itu adalah bagian dari ujian dan cobaan, maka itu artinya dia masuk di dalam lahan ibadah yang besar, pintu ketaatan yang agung. Karena ujian dan cobaan bagi seorang mukmin, di belakangnya terdapat lembaran-lembaran kebaikan, tumpukan-tumpukan pahala bagi siapa yang berhasil untuk melewati ujian dan cobaan tersebut. Iya. Para nabi dan para rasul tertimpa ujian dan cobaan. Iya. Tertimpa ujian dan cobaan. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan berbagai ujian yang menimpa mereka. Bahkan dari sebagian nabi dia sebutkan dari kesedihan dan gundah gulananya. Seperti Nabi Yaqub alaihi salam, beliau berkata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, sesungguhnya saya hanya mengadukan gundah gulana dan kesedihanku kepada Allah. Coba bayangkan ya, putra yang sangat dia sayangi
Sudah hilang dari semenjak kecilnya. Setelah itu menyusul lagi saudaranya yang menghibur hatinya, ya hilang pula. Bisa dibayangkan bagaimana gundah gulana beliau sampai matanya memutih karena sedih. Tapi itu bagian dari ujian dan cobaan. Ucapan beliau, saya hanya mengadukan gundah gulana dan kesedihanku hanya kepada Allah. Itu ketaatan yang sangat besar. Iya. Mungkin itu adalah pintu ibadah dipilihkan oleh Allah untuknya. Dipilihkan oleh Allah untuknya. Nabi Ayub alaihi salam bisa dibayangkan bagaimana penyakit puluhan tahun menimpahnya, sehingga dia ditinggalkan oleh keluarga-keluarganya yang terdekat. Bagaimana gundah gulana itu menimpa Nabi Nuh alaihi salam. Banyak dari para nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah pernah ada suatu hari yang lebih berat bagimu melebihi kejadian di perang Uhud? Iya. Itu kejadian di perang Uhud itu kan luar biasa. Iya. Fa'athabahum ghamman bi ghammin. Maka mereka pun diliputi oleh gundah gulana, ditutupi oleh gundah gulana lagi. Itu menimpa para sahabat. Apakah ada yang lebih dahsyat daripada itu yang pernah engkau lewati? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Ada. Iya. Beliau menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah. Tidak ada yang menerimanya. Kata beliau, saya berjalan sampai saya nggak tahu di mana arah saya. Tiba-tiba saya berada sudah di gunung. Tiba-tiba ada awan. Turun Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Jibril berkata, ya Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung, Malakul Jibal. Turun dengan perintah Allah. Kamu perintah dia membalik Al-Akhshabaini, dua gunung Mekah itu menimpa mereka, maka dia akan melakukannya. Dia akan melakukannya. Tapi Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut. Kata beliau, arju ayyakhruja min aslabihim qaumun ya'buduna Allah la yusyrikuna bihi syai'an. Saya berharap keluar dari keturunan-keturunan mereka satu kaum yang beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau gundah-gundah dan kesedihan menimpa, itu adalah perkara wajar. Menimpa orang-orang yang beriman. Hanya saja keindahannya untuk orang yang beriman itulah yang membedakannya dengan orang-orang yang tidak beriman. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian itu merasa kesakitan, ini pembicaraan Allah kepada Nabi dan para sahabat. Kalau kalian merasa kesakitan, banyak derita, sama kaum musyrikin juga seperti itu. Mereka mengalami berbagai kekalahan, penderitaan. Tapi yang membedakan kalian dengan mereka, kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak mengharapkannya. Karena itu dari pokok yang membuat gundah gulana dan kesedihan itu hilang, pergi dari seorang hamba, adalah dia meyakini bahwa itulah ujian dan cobaan. Di belakang ujian dan cobaan pasti ada hikmahnya. Ada kebaikan-kebaikan di belakangnya. Dan ada pintu-pintu ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk hamba tersebut. Iya. Ini pembahasan yang pertama terkait dengan gundah gulana dan kesedihan sebagai ujian. Dan yang kedua terkait dengan gundah gulana bagaimana bisa menjadi sebab hilangnya
dan perginya gundah gulana itu sendiri, di mana kita mengharapkan pahala-pahala hal-hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di belakangnya. Iya. Karena itu para nabi dan para rasul itu mereka kanu yafrahuna bil bala'i kama kanu yafrahuna bil bala'i kama tafrahuna bir raha. Mereka itu bergembira dengan ujian sebagaimana kalian bergembira dengan kelapangan. Ya kalau kita Masya Allah ya, dapat kelapangan, dapat nikmat, oh Masya Allah, mukanya berseri-seri. Ya. Mungkin senyumnya bisa 7 hari 7 malam. Kalau dapat kesedihan, nah itu juga kelihatan di wajahnya. Tapi para nabi dan para rasul subhanallah ya, mereka kalau dapat ujian dan cobaan malah bergembira. Seperti kita bergembira dengan apa? Kesenangan-kesenangan yang datang itu. Iya. Karena itu ujian dan cobaan atau kesedihan dan gundah gulana itu kadang menghampiri seorang hamba, mendatanginya. Dan itu ketentuan dan takdir Allah, ujian dan cobaan. Tapi kita bisa mengusirnya, kita bisa menghindari dari pengaruh-pengaruhnya, merubahnya menjadi lahan-lahan ketaatan dan pintu-pintu ibadah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ajarkan kepada kita doa yang agung. Di dalam doa ini terdapat pondasi-pondasi pokok dan pijakan-pijakan dasar bagi siapa yang ingin terhindar dari gundah gulana dan kesedihan. Doanya subhanallah ya, pada setiap kata yang disebut oleh Nabi dalam doa ini mengandung makna yang agung. Perlu untuk kita renungi. Makanya Nabi berkata, "Yang bagi liman sami'aha ayata'allamaha." Sudah sepantasnya bagi siapa yang mendengarkannya untuk mempelajarinya. Sudah sepantasnya bagi siapa yang mendengarkan doa ini untuk mempelajari kandungannya. Karena besarnya dari kandungan doa ini. Dan tidak ada seorang pun dari kita kecuali mungkin akan didatangi oleh gundah gulana dan kesedihan. Tapi kalau kita mengenal dari doa ini kandungan dan maknanya, mempelajarinya, maka itu tidak akan membahayakan kita. Tidak akan bermasalah. Iya. Karena itu dari inti dan obat yang menghilangkan gundah gulana dan kesedihan adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam doa yang mulia ini. Diajarkan di dalam doa yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa-doa yang lain. Banyak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang tertimpa gundah gulana atau dalam kesusahan, dalam kesedihan. Iya. Di antaranya hadits Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu tentang doanya Nabi Yunus di Sunan At-Tirmidzi. Kata beliau, da'watu dinnun idza idda'a wa huwa fi batnil hut la ilaha illallah subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ada doa dinnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Ketika beliau berdoa di dalam perut ikan, dibahasakan dalam Al-Quran itu fanada fid dhulumat. Beliau bersuara tinggi memohon kepada Allah dalam kegelapan, di atas kegelapan. Alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaba lah." Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa ini dalam suatu apapun kecuali Allah akan kabulkan untuknya. Allah akan kabulkan untuknya. Iya. Di dalam hadits Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith radhiyallahu taala anhu di Sunan Abi Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul makrub," doa orang yang sedang dalam kesusahan. "Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta." Ya Allah, rahmatmu, hanya rahmatmu yang saya harapkan. Maka janganlah engkau serahkan diriku, jangan engkau serahkan saya kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Dan perbaikilah seluruh urusanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Iya. Demikian pula Nabi SAW mengajarkan doa dari riwayat Ibnu Abbas di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Di kondisi genting, seorang membaca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil azim. Ini kalimat-kalimat tauhid dari doa yang agung ini. Sampai di Sunan At-Tirmidzi, Al-Hasan Al-Basri itu pernah berkata, saya datangi Hajjaj bin Yusuf, lalu saya baca doa ini. Waktu itu dimaklumi ya, Hajjaj bin Yusuf itu mengejar sejumlah ulama, termasuk Al-Hasan Al-Basri. Sampai sebagian ulama itu ada menulis kitab Al-Mutawarin, daftar ulama yang bersembunyi dari kejaran Hajjaj bin Yusuf. Ya, termasuk Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Begitu Al-Hasan Al-Basri menjumpai Hajjaj bin Yusuf, padahal dia sudah dikejar-kejar ini, beliau baca doa ini. Tiba-tiba Hajjaj bin Yusuf berkata kepadanya, "Kamu ini datang kepadaku dan saya sebenarnya ingin membunuh kamu. Tapi subhanallah," kata Hajjaj, "tapi kamu pada hari ini lebih saya cintai daripada begini dan begini. Minta apa keperluanmu, saya akan berikan." Berubah hatinya. Iya. Karena seorang hamba itu, apapun yang menimpanya, kalau dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, di awalnya dikatakan, "Allahumma inni abduka." Ya Allah, sesungguhnya saya ini adalah hambamu. Ini pengakuan ubudiyah, penghambaan. Dan ini jenjang yang paling tingginya untuk seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui dirinya sebagai hamba dan dia hanya mentauhidkan Rabbnya Jalla Jalaluh. Iya. Karena itu para nabi dan para rasul disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang besar. Di kondisi-kondisi genting dengan sifat penghambaan. Dengan sifat penghambaan. Nabi Nuh alaihi salam dikatakan, "Innahu kana 'abdan syakura." Beliau adalah seorang hamba yang bersyukur. Wadkur abdana Daud, ingat hamba kami Nabi Daud. Nabi Sulaiman dikatakan ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Wadkur abdana Ayyub, ingatlah hamba kami Nabi Ayyub. Wadkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ingat hamba kami Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Iya. Disebut dengan predikat penghambaan. Sebab ini ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di posisi-posisi penting dengan titel penghambaan. Di Isra dan Mi'raj, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Di posisi diturunkannya Al-Quran kepada beliau, Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Di posisi dakwah di jalan Allah, Allah berfirman, wa innahu lamma qama abdullahi yad'u. Sungguhnya tatkala hamba Allah berdiri berdakwah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah turun malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah untuk memberi pilihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad, pilihlah antara dua hal. Kamu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raja dan rasul, atau kamu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dan rasul. Pilih. Maka Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, tawadha' li rabbik." Merendah dirilah engkau kepada Rabbmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk dijadikan sebagai hamba dan rasulnya. Maka itulah gelar beliau. Dan beliau itu yang beliau nyatakan untuk dirinya. Dan itu sifat-sifat beliau di dalam Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abd, faqulu Abdullahi wa rasuli." Faqulu Abdullahi wa rasulu. Kata beliau, jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah bahwa Nabi Muhammad, saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dua sifat, hamba Allah dan Rasulnya. Maka penghambaan itu jenjang yang tinggi. Dan apabila seorang masuk di dalam jenjang yang mulia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebab pokok yang menghilangkan gundah gulana dan kesedihannya. Makanya dari awal itu diajarkan untuk berkata, Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya saya ini adalah hambamu. Pengakuan. Dan itu adalah tauhid. Itu sama dengan doa-doa yang saya bacakan tadi. Dari setiap doa itu pasti ada la ilaha illallah. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Itu tauhid dan keimanan. Karena tauhid dan keimanan ini, itulah yang membawa kebahagiaan untuk seorang hamba, membawa keamanan, ketenangan, ketentraman, yang bisa merubah kesedihan itu menjadi kegembiraan, yang menjadikan gundah gulana itu sebagai hal yang indah di dalam kehidupan. Dengan tauhid dan keimanannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan keimanan dan tauhid ini sebagai sumber keamanan dan sumber petunjuk. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan keamanan dan selalu mendapatkan hidayah. Karena itu dari pokok yang menghilangkan kesedihan dan gula-gulana, kita harus banyak menyelami makna-makna penghambaan, makna-makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini perlu untuk kita pelajari. Perlu untuk kita dalami. Bukan hanya sekedar kita dengarkan saja. Atau hanya sekedar kita ikut-ikutan kepada orang lain. Tapi kita perlu mempelajarinya. Selain daripada itu, dari makna ibadah, tauhid itu, ada hal-hal yang merupakan fardu ain untuk kita semua.
Kewajibannya lebih besar daripada kewajiban sholat, kewajiban puasa, zakat dan haji. Sebab ini modal pokok kita supaya bisa selamat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Karena Allah telah menyebutkan syaratnya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang yang beriman. Perhatikan syarat keimanan. Dengan ucapan yang teguh. Dan itu di penafsiran banyak ahli tafsir dengan ucapan la ilaha illallah. Itu tauhidnya. Dengan itu Allah akan menguatkannya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan itu pula yang menyebabkan dia bisa bersahadat saat sakaratul maut datang. Tauhidnya. Bahkan di kesusahan yang paling susahnya, ketika keluar dari dunia ini, yang meringankannya adalah tauhidnya. Yang meringankan adalah tauhidnya. Karena kesusahan itu pada saat sakaratul maut menimpa semua orang, termasuk orang-orang yang salih. Tidak ada yang lebih salih dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, di akhir umur beliau pingsan, kemudian bangun berwudu, lalu pingsan lagi, dan beliau yang berkata la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah. Sungguhnya kematian itu ada kesusahan di atas kesusahan padanya. Fatimah radhiyallahu taala anha melihat ayahnya yang sakaratul maut. Beliau berkata, ya karba abata, wahai betapa beratnya hal yang menimpa ayahku. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, wahai putriku, tidak ada kesusahan terhadap ayahmu setelah ini. Dan itu adalah ketentuan-ketentuan yang berjalan. Namun bagi seorang mukmin, kemudahan akan berpihak padanya dan akan menyertainya. Dan syarat dari kemudahan itu adalah keimanan, adalah tauhid, adalah kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita siapkan. Dan ini bukan cuma teori, harus dipelajari. Kita harus belajar apa itu tauhid. Harus belajar bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah. Dari seluruh perkara agama itu tidak ada masalah apapun yang lebih jelas dari pembahasan tauhid dan pembahasan ibadah. Sebab itu adalah misi dakwah para nabi dan para rasul. Misi dakwahnya para nabi dan para rasul. Lebih jelas dari pembahasan sholat, dari pembahasan puasa, dari pembahasan zakat, dari pembahasan haji. Tapi sangat menyedihkan ketika banyak dari umat Islam ini justru di masalah-masalah yang terkait dengan kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi samar baginya. Menjadi tidak jelas. Bahkan menjadi rumit. Bahkan sebagian orang kalau sudah masuk dalam pembahasan tauhid, kadang dia takut, wah ini saya khawatir kalau masuk. Masuk di dalam pembahasan keimanan kepada takdir, oh ini termasuk hal yang rumit, berat. Padahal ini masalah-masalah terkait dengan kemurnian ibadah kepada Allah, keimanan, dari pokok keimanan. Harusnya tidak ada yang menganggap hal tersebut sebagai perkara yang sulit. Iya. Dan di dalam pembahasan tauhid dan ibadah ini, disitulah keindahan-keindahan hidup. Tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Iya. Dan itulah hal-hal yang membuat kehidupan seorang mukmin menjadi sangat indah. Para nabi dan para rasul ketika mendapatkan ujian dan cobaan, mereka bergembira. Dan itu yang membuat mereka walaupun tertimpa gundah gulana dan kesedihan, tanda petik, yang biasa menimpa kebanyakan manusia, tetapi di balik lembarannya mereka sangat bergembira karena mengharapkan kepada Allah apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka seorang mukmin itu ada hal yang paling indah, menuntun jalannya. Dan ini pembahasan-pembahasan seputar keimanan, tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan penting sekali.
kita harus banyak mengulanginya, banyak mempelajarinya. Kita harus tahu bagaimana kita bersyahadat ketika sakaratul maut. Dan itu jangan cuma berharap berdoa, ya Allah mudahkan saya bersyahadat di sakaratul maut. Tapi dia sendiri tidak pernah belajar apa makna la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Apa 2 rukun yang terkandung di dalamnya? Apa 8 syaratnya yang terdapat di dalamnya? Dan itu makna sangat dipahami oleh kaum musyrikin di masa Nabi SAW. Sungguh sangat menyedihkan kalau kaum musyrikin di masa Nabi lebih memahami makna la ilaha illallah daripada kita. Iya. Kemudian setelah itu kita hanya berdoa supaya dimudahkan di sakaratul maut. Tidak ada amalan untuk mempelajarinya. Tidak pernah minta kepada guru, tolong ajari saya. Padahal banyak guru yang bisa mengajarinya. Kita hidup di tengah kaum muslimin. Di alam kubur juga seperti itu. Ada pertanyaan malaikat. Man rabbuka, siapa Rabb yang engkau ibadahi? Siapa nabi yang diutus kepadamu? Kita harus tahu kewajiban-kewajiban kita supaya kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Ada orang yang ditanya dengan pertanyaan di alam kubur, dia jawab apa? Ha ha la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan seperti itu, saya ikut-ikut mengucapkannya. Ikut-ikutan tidak bermanfaat. Tidak bisa meneguhkan dia, menguatkan dia. Dia harus mempelajarinya. Ingat, dia mempelajari itu tidak mesti menghafal. Dia pernah pelajari, dia pernah dengarkan dalilnya, masuk ke hatinya, itu sudah cukup menjadi bekalnya. Tapi kalau seorang sepanjang dia hidup diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, lalu dia tidak punya perhatian mempelajari hal ini, itu artinya dia sudah kehilangan suatu sebab penting yang membahagiakan hidupnya, menghilangkan gundah gulana dan kesedihannya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin, perhatikan syarat keimanan, syarat tauhid, kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia penuhi hal ini dibarengkan dengan amalan salih, maka Allah sudah menjamin kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menyebutkan beberapa sebab, beberapa pijakan dari pokok-pokok syariat yang mengusir gundah gulana dan kesedihan. Telah kita terangkan tentang menganggap gundah gulana dan kesedihan itu sebagai ujian dan cobaan yang dengannya kita mengharap pahala dan kebaikan, membuka pintu-pintu ibadah. Kemudian yang kedua, telah kita terangkan tentang pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah, serta menjaga dari keimanan yang terbangun di atas makna Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya saya adalah hambamu. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik, ya Allah sungguhnya saya adalah hambamu, putra dari hamba laki-lakimu dan putra dari hamba perempuanmu. Semua dari kita terlahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh makhluk ini adalah hamba Allah. Allah berfirman, wa in minkum, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tidak ada seorang pun di langit, tidak ada siapapun di langit dan di bumi kecuali semuanya akan menghadap kepada Allah sebagai hamba. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan sebenar hitungan dan semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian mempertanggungjawabkan
apa yang dia lakukan. Kemudian dari doa ini pula tersirat di dalamnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal kepada Allah ini dari sebab pokok yang membahagiakan hidup seorang hamba, mencukupi perkaranya sehingga dia dihindarkan dari segala gundah gulana dan kesedihan. Dia bisa mengobati dari gundah gulana dan kesedihannya. Karena tawakal kepada Allah adalah hal yang sangat besar. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Dialah Allah yang akan mencukupinya. Kemudian di kelanjutan doa, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu, madin fiya hukmuk, telah berlaku padaku hukummu. Hukum di sini mencakup dua hal, hukum kauni dan hukum qadari. Hal yang merupakan takdir Allah yang Allah tetapkan dan hukum yang terkait dengan syariatnya. Semua hukum Allah berlaku pada seorang hamba. Adlun fi qada'uk, demikian pula ketentuan Allah itu berlaku pada hamba tersebut, dan itu adalah hal yang adil. Hal yang adil. Dan ini adalah pokok keimanan kepada takdir. Pokok keimanan kepada takdir. Karena itu diantara sebab yang mengusir gundah gulana dan kesedihan adalah keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada takdir. Dan ini tersirat di dalam banyak tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguh perkaranya adalah kebaikan. Semua perkaranya adalah kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Hanya mukmin yang seperti itu kehidupannya. Semua perkaranya baik. In asabatku sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa oleh kelapangan, maka dia bersyukur. Dia dapat kelapangan, dia bersyukur. Maka kebaikan yang dia dapatkan. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa oleh bahaya, dia bersabar. Kebaikan lagi yang dia dapatkan. Dia di posisi apa saja selalu dapat kebaikan. Karena dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah gariskan untuknya, dia terima hal itu. Makanya di segala posisi dan keadaan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah. Dan itulah indahnya beriman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita akan menjadi ringan. Karena kita tahu itu adalah sesuatu yang sudah tercatat di sisi Allah. Ya, sudah tercatat di sisi Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Hal yang sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz, pena yang menulisnya sudah diangkat, lembaran-lembaran tulisan itu sudah kering, ketentuan sudah tetap. Ketentuan sudah tetap. Maka saat seorang hamba dia beriman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kenikmatan di dalam hidupnya. Dari sebab penting yang mendatangkan kebahagiaannya. Itu akan menyebabkan dia menjadi orang yang sangat pemberani. Akan menyebabkan dia menjalani hidupnya sebagaimana umumnya orang-orang yang salih.
akan meringankan dia menanggung dari ujian dan cobaan di dalam kehidupan. Sebab keimanannya kepada takdir melekat pada dirinya. Melekat pada dirinya. Kemudian dari hal yang membantu seorang hamba untuk mendapatkan predikat berucap kepada gunda gulananya selamat tinggal, di kelanjutan doa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya memohon kepadamu dengan seluruh nama yang merupakan nama-namamu. Memohon dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah itu disebut di sini 4. Yang pertama, sammaita bihi nafsak. Engkau namakan dirimu dengan nama itu. Iya. Allah namakan dirinya dengan nama itu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau nama itu engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Maksudnya nama itu diajarkan dari Nabi sallallahu kepada seorang nabi. Kalau kepada kita umat Islam diajarkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu engkau turunkan di dalam kitabmu. Kalau di kita ada di dalam Al-Qur'an. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama itu engkau simpan di sisimu, di ilmu gaib di sisimu. Ada dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak diajarkan kepada kita. Disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ilmu gaib di sisinya. Itu di dalam hadis syafaat yang panjang, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kekhususan beliau mendapatkan syafaatul udma, syafaat yang terbesar. Semoga kita semua tergolong kepada umatnya yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di kemudian hari. Syafaatul udma ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonnya, memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini kekhususan untuk Nabi Muhammad saja, tidak diberikan kepada nabi yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangi arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bersujud di bawah arsy-Nya. Kata beliau, fafutihat alayya fatuftahu alayya bimahamid, dibukakan untukku pujian-pujian, saya bisa membacanya, mengucapkannya, dan hari ini saya belum pandai mengucapkannya. Jadi ada hal-hal yang belum diajarkan kepada nabinya di kehidupan dunia ini, tapi dibukakan untuk beliau kelak di kemudian hari. Itu dari bentuk Asmaul Husna, ada yang disimpan oleh Allah di sisinya. Karena itu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pokok yang membawa kebahagiaan untuk seorang hamba. Sebab penting yang mengusir gundah gulana dan kesedihan. Sebab yang mengusir gundah gulana dan kesedihan. Iya. Dan subhanallah, merenungi dari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari keajaiban di kehidupan dunia ini. Dari surga dunia bagi siapa yang masuk di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, keindahannya tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Jadi bagi siapa yang mempelajari nama-nama tersebut dengan benar, sebab nama-nama itu bukan cuma dihafal, bukan cuma dibaca dan dilantunkan, tapi nama-nama Allah ada makna-maknanya, ada kandungannya, ada pengaruh di belakang nama-nama tersebut, pengaruh-pengaruh dari sudut keimanan. Karena itu perlu dipelajari, dan perlu seorang itu duduk kepada seorang guru untuk mempelajari dari Asmaul Husna itu. Kalau seorang masuk di dalam mempelajari Asmaul Husna, itu sebab yang paling indah, sebab yang paling kuat, di antara sebab yang paling kuat mengusir gundah gulana dan kesedihan. Iya. Dia di posisi apapun,
dia selalu mengingat dari kebesaran Allah, keagungannya, mengingat dari kandungan nama-namanya, dari Asmaul Husna. Tidak ada satu sudut pun dari kehidupan seorang hamba yang di dalamnya ada ujian dan cobaan kecuali dari kandungan Asmaul Husna mencakupnya dan bisa menghilangkannya. Bisa menghilangkannya. Karena itu di antara tugas kita juga, kita perlu mempelajari makna dari Asmaul Husna. Rajin ya mengkaji dari Asmaul Husna. Bukan cuma pandai melantunkan saja ya. Ya, ada kajian-kajian, itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Karena itu dibahas oleh para ulama di buku-buku akidah. Ditulis oleh para ulama tulisan-tulisan khusus tentang hal itu. Dan penafsirannya di dalam Al-Quran lengkap. Penjabarannya di dalam sunnah Nabi SAW itu diterangkan oleh para ulama dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Tapi perlu diingat ya, jangan ada yang menghayal kemudian mengatakan, oh saya dapat ilham nama sendiri. Saya tahu Asmaul Husna. Dari mana kamu tahu? Wah itu ilham sampai ke saya. Dari mana jalur periwayatannya? Hatiku bercerita dari Allah. Ya Masya Allah, enak sekali ya. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajari para sahabatnya seperti itu. Para sahabat itu orang-orang yang paling tinggi derajatnya di tengah umat ini. Bersamaan dengan itu mereka semuanya pada segala hal itu terikat dengan ajaran Nabi SAW. Wahyu yang datang dari Rasulullah SAW. Sebab ini terkait dengan Allah. Ilmu yang terkait dengan Allah. Dan itu hanya didapat melalui perantara para Rasul. Karena itu dari pokok yang menghilangkan gundah gulana adalah Al-Quranul Karim. Membacanya, mempelajarinya, tadabbur terhadap kandungannya, mengamalkannya, berhukum dengannya, banyak mendengarkannya. Itu semuanya adalah hal yang sangat membangun hati. Benteng untuk seorang hamba pada jiwanya dari pengaruh-pengaruh buruk di belakang gundah gulana dan kesedihan itu. Itulah Al-Quranul Karim. Siapa yang masuk di dalamnya, maka artinya dia masuk ke dalam ratusan bahkan ribuan keutamaan seputar Al-Quran. Yang ditulis oleh para ulama, buku-buku khusus tentang keutamaan Al-Quran itu. Al-Quran ini bukan cuma untuk dibaca, tapi juga untuk dipelajari. Dan Al-Quran asalnya diturunkan untuk ditadabburi kandungannya. Karena itu tadabbur terhadap kandungannya itu lebih penting daripada hanya sekedar menegakkan huruf-hurufnya. Membaca huruf-hurufnya. Dan itu metodologi para sahabat, jalan hidup mereka. Kemudian dari hadits yang mulia ini juga terdapat bahwa doa itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat dan ketentuannya. Di antara syarat dan ketentuan doa yang mustajabah, seorang itu menyebut dari Asmaul Husna yang mencocoki doanya. Dan seorang itu menunjukkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan hajatnya, ilhah. Dia sangat memohon kepada Rabbnya. Dia hinakan dirinya, dia akui kesalahan-kesalahannya. Kemudian hadits yang mulia ini juga tersirat di dalamnya keikhlasan. Dan keikhlasan itu dari pokok yang membangun jiwa, membuat jiwa itu menjadi tentram. Membuat jiwa itu menjadi tentram. Dan di dalam keikhlasan berbagai keindahan-keindahan yang menyirnakan gundah gulana dan kesedihan. Dan ini tentunya tidak bisa kita jabarkan seluruh hal tersebut. Dan yang terakhir yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa seorang yang ingin berada di dalam keindahan hidup itu tidak ada yang lebih dahsyat dibangun dia tidak ada yang lebih dahsyat melebihi seorang itu sibuk dengan ilmu syar'i, ilmu agama. Karena ilmu agama ini itulah yang mencakup seluruh hal yang telah kita sebutkan tadi.
Orang yang bertauhid, beribadah dengan baik, dengan benar, maka jalannya adalah dengan belajar dan menuntut ilmu. Dan di dalam belajar dan menuntut ilmu itu, apabila seorang sudah menekuninya, itu adalah keindahan di dalam hidup. Kata sebagian as-salaf, "Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bis-suyuf." Andai kata para raja dan anak-anak raja mengenal kenikmatan kita, kebahagiaan kita dalam belajar dan menuntut ilmu, maka raja dan anak-anaknya akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya karena iri akan kenikmatan yang kita dapatkan. Di dunia ini, kata para ulama, ada sorga. Siapa yang tidak masuk di dalamnya, dia tidak akan masuk di sorga akhirat. Itulah sorga la ilaha illallah, sorga wa anna muhammadar rasulullah, sorga ketaatan, pintu-pintu ibadah. Hal-hal yang dengannya terwujud kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid, keteguhan di atas keimanan, amalan salih, dan perkara yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang itu hendaknya memilih dari teman duduk yang baik, orang-orang salih yang mendekatkannya. Dia memilih dari teman duduk yang baik, apakah itu dalam wujud kehidupan sehari-harinya, ya, pada fisik orang-orang salih yang berada di sekitarnya, ataupun pada hal yang dia baca, hal yang dia lihat. Apalagi sekarang banyak media, seorang bisa melihat. Ingat, pertemanan itu menjadi sangat luas di masa sekarang. Mungkin saja secara fisik dia tidak ketemu, tapi selalu berada melihat orang tertentu yang jauh dari keimanan atau jauh dari jalan yang lurus, dia melihatnya, maka itu bentuk pertemanan namanya. Hal-hal yang hendaknya seorang mengontrol dirinya dan membatasi dirinya pada hal yang baik. Karena orang itu sepanjang dia berkawan dengan orang-orang yang salih, itu adalah kebaikannya. Itu adalah modal besar. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.